Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya Bapak Ibu semua yang ada di Zuma Sani. Sehat ya Ustadz? Wah, mantap, alhamdulillah sehat sekali. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada inti kajian kita pagi hari ini, yaitu mendengarkan uraian dan penjelasan ayat suci Al-Qur'an, metode Al-Hasani yang akan dibawakan oleh Ibu Nubaiti, membawakan ayat Ali Imran ayat 30. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Syukran Bu Milik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Kita Allah berikan nikmat Islam, dengan nikmat Islam ini Allah ridai kita, satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti adalah agama Islam. Semua Nabi beragama Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita gampang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mudah pula untuk meninggalkan larang-larang Allah. Dan diberikan oleh Allah nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita normal. Banyak orang ingin melaksanakan kebaikan, tapi terhalang oleh kesehatan badannya kena terbujur di tempat tidur, atau dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur, artinya apa? Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, banyak bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal-amal soleh. Sebagai bekal bagi kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang tak kalah penting, yang teristimewa bagi kita, yang tidak diberikan kepada orang lain adalah nikmat mencintai Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Ada orang kadang-kadang hanya sekedar tahu tentang Al-Quran, kadang hanya sekedar lewat dan sebagainya. Bapak Ibu diberikan nikmat mencintai Al-Quran, sehingga kita punya energi untuk memperdalam Al-Quran. Alhamdulillah, yang hadir sini jumlahnya 100 lebih, sudah mencintai Al-Quran. Sudah ada di kalbu Al-Quran. Dan sudah tidak mau berpisah lagi dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, ada pertemuan, nggak akan ada perpisahan lagi. Di dunia kita nggak akan berpisah dengan Al-Quran. Di kubur juga kita ditemani Al-Quran. Di padang mahsyar juga kita ditemani Al-Quran. Sampai masuk surga kita pun dibimbing oleh Al-Quran. Bahkan di surga pun kita minta kepada Allah agar kita tetap bisa membaca Al-Quran. Jadi selama-lamanya kita akan nggak pernah lagi berpisah dengan Al-Quran. Maka jargon kita ada pertemuan, nggak akan ada perpisahan. Merugilah orang kalau satu saat dia berpisah dengan Al-Quran karena kesibukan dunia atau karena faktor-faktor lain, lalu ditinggalkannya Al-Quran. Sangat merugi ya. Bukan Al-Quran yang kita rugi. Kalau orang tahu ente mau kemana lagi kita? Alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah dengan Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Role model kita, uswatun hasanah, panutan kita semuanya. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang sahabat karib, bagaimana sebagai seorang guru. Beliau sudah memperagakan kepada kita semuanya. Tinggal kita melaksanakan apa yang beliau peragakan tadi. Dan bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul adalah mencintai Al-Quran. Satu hari sahabat bertanya kepada Aisyah, Ya Aisyah, Ummul Mukminin,
bagaimana akhlak Rasul? Lalu Aisyah menjawab, kalau kamu tahu ingin tahu akhlak Rasul, baca Quran. Dari Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, walaupun satu ayat kita pelajari, sepanjang bisa kita amalkan langsung. Apa kata Quran, kita amalkan satu persatu. Kita paham Al-Quran, kita hafal Quran, kita amalkan, minimum kita ada di lantai 1 surga. 2 ayat kita pahami, 2 ayat kita amalkan, kita ada di lantai 2 surga. Katakanlah berantai-lantai, bertingkat-tingkat. Kita paham 3 ayat, kita amalkan ayat 3 ayat, kita sudah ada di lantai 3. Dan kalau kita paham semua ayat, dan kita amalkan semuanya, maka kita bertetangga dengan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, pagi ini kami ditemani oleh Bu Nurbaiti Harun. Assalamualaikum Bu Nurbaiti Harun. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wih, udah siap betul Bu Nurbaiti ini, cerah ceria, Insya Allah. semangat. Suaranya penuh dengan semangat. Udah siap ya Bu ya? Berapa lama mempersiapkannya Bu ayat 30 ini? Oh, cukup lama Pak Ustadz. Kita masih ingat. Tajidu itu apa itu Pak Ustadz? Alhamdulillah, ini terjawab semuanya Bu Nurbaiti Harun ya. Iya, insya Allah. Silakan Bu Nurbaiti. Ayat 5.30 waktu dan tempat kami persilakan semuanya kepada Bu Nurbaiti. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Imelda. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani sebagai pengajar dan pencetus metode gramatika Al-Hasani. Selanjutnya, yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak pembimbing program gramatika Al-Hasani. Dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada Zoom ini, pada subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menguraikan secara gramatikal metode Al-Hasani surat Ali Imran ayat 30. Sebelumnya kami akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amada wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Saya akan memilah menjadi 3 paragraf. Paragraf pertama dari awal sampai dengan su'in. Paragraf kedua dari tawadda sampai ba'idan. Paragraf ketiga dari wa yuhazzirukum sampai dengan bil ibad. Yauma berasal dari yaumun, kata benda. Akar katanya ya wama, ada dalam Mahmud Yunus halaman 510, artinya pada hari. Tajidu KKSAD ditandai dengan awalan ta, pelakunya hiya, akar katanya
wajada. Mengapa wajada? Karena ini termasuk urusia kaidah 1, di mana jika KKSAD dihilangkan KKSAD-nya, maka tinggal 2 huruf yang hidup, maka pada awal akar kata akan diberikan huruf ya, huruf wa, maka menjadi wajada. Pola fa'ala ada pada Mahmud Yunus halaman 492 yang artinya dia mendapatkan. Kullu nafsin. Kullu nafsin, kata benda majmuk terdiri dari 2 kata benda, kullun dan nafsin. Kullu akar katanya kullan ada dalam Mahmud Yunus halaman 380, artinya tiap-tiap. Nafsin kata benda, akar katanya nafusa, ada dalam Mahmud Yunus 461, artinya diri. Jadi kullu nafsin artinya tiap-tiap diri. Ma huruf artinya apa yang. Amilat KKL ditandai dengan ta mati, pelakunya hiya, akar katanya amila, pola katanya fa'ala, ada pada Mahmud Yunus halaman 291 yang artinya dia telah mengerjakan. Min huruf jar artinya dari. Khairin berasal dari khairan, karena adanya huruf jar dia berubah menjadi khairin. Kata benda, katanya khara, ada pada halaman 123 Mahmud Yunus, artinya kebaikan. Muhdaran, kata benda pelaku pasif. Kata benda ditandai dengan awalan mu dan akhiran tanwin. Pelaku pasif ditandai dengan huruf kedua akar kata fathah. Ada pada materi halaman 23. Akar kata hadara. Pola sebagai kata kerja af'ala. Sebagai kata benda maf'ulun. Maf'ulun itu yang aktif, sekarang pasif. Muf'ilun sebagai aktif, muf'alun sebagai kata pelaku pasif. Wa artinya ada dalam Mahmud Yunus halaman 104 yang artinya dihadirkan. Wa huruf artinya dan, ma huruf artinya apa yang. Amilat KKL ditandai dengan ta mati, pelaku hiya, akar kata amila, pola fa'ala, ada pada Mahmud Yunus halaman 281, artinya dia telah mengerjakan. Min huruf jar artinya dari. Su'in, kata benda ditandai dengan tanwin, akar katanya sawa'a. Sawa'a, akar katanya sawa'a, ada dalam Mahmud Yunus halaman 183,
artinya kejahatan. Nah, ini tadi sebagai paragraf pertama, saya terjemahkan dulu sebagai bahasa Indonesia yang sempurna. Pada hari, tiap-tiap diri, dia mendapatkan apa yang dia telah kerjakan dari kebaikan yang dihadirkan dan apa yang dia telah kerjakan dari kejahatan. Selanjutnya, tawaddu. KKSAD ditandai dengan awalan ta, pelaku hiya, akar kata wadda atau wadada, pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 495, artinya menginginkan. Jadi dia menginginkan. Lau, huruf artinya jikalau. Anna, huruf artinya bahwasanya. Bainaha, kata benda majemuk, terdiri dari dua kata, baina dan ha. Baina, akar katanya bana, ada pada Mahmud Yunus halaman 125, artinya di antara. Ma kata ganti, artinya dia. Jadi bainaha artinya di antara dia. Wa huruf artinya dan. Bainahu kata benda majemuk, terdiri dari dua kata, baina dan hu. Baina akar katanya bana, ada dalam Mahmud Yunus halaman 125, artinya di antara. Hu artinya nya, arti bainaha menjadi di antaranya. Di antaranya di sini nya yang dimaksud adalah hari itu. Amadan, kata benda ditandai dengan, amadan berasal dari amadu, amadun, ditandai dengan, kata benda ditandai dengan tanwin. Akar katanya amida, ada dalam Munawir halaman 37. Artinya masa. Ba'idan, ba'idun, kata benda ditandai dengan tanwin, akar kata ba'uda, ada pada Mahmud Yunus halaman 68, artinya yang jauh. Nah, untuk paragraf kedua, dia menginginkan jikalau antara dia dan hari itu ada masa yang jauh. Selanjutnya, paragraf ketiga. Wa huruf artinya dan. Yuhadzirukum. Yuhadziru KKSAD ditandai dengan awalan yu, pelaku huwa, akar kata hadzaro, pola fa'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 99, artinya dia memperingatkan. Kum kata ganti kalian. Allahu, Allah. Nah, di sini Allahu sebagai pelaku yang pada taji yuhadziru tadi, yang huanya adalah Allah. Jadi kalau kita sambungkan ayat ini, yuhadzirukumullah artinya Allah
dia memperingatkan kalian. Nafsahu, kata benda majemuk terdiri dari dua kata, nafsa dan hu. Nafsahu, akar katanya nafusa, artinya ada dalam Mahmud Yunus halaman 461, artinya diri. Hu, kata ganti, artinya nya, ya, sehingga nafsahu diartikan dengan dirinya. Wa, huruf artinya dan. Allahu, Allah. Raufun, kata benda superlatif. Kata benda ditandai dengan tanwin. Untuk superlatifnya ditandai dengan waw mati pada raufun. Ada pada Mahmud Yunus halaman akar kata ra'afa, ada pada Mahmud Yunus halaman 136, artinya maha penyayang. Selanjutnya bil ibadi. Bi kata bi huruf jar, artinya dengan. Al-ibadi. Al-ibadi itu adalah al-ibadah, karena adanya huruf jar menjadi al-ibadi. Adalah kata benda ditandai oleh alif lam, akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Ini yang kita ambil di sini adalah al-ibadi. Al-ibad itu artinya hamba-hambanya. Jadi kalau kita terjemahkan paragraf ketiga, dan Allah, dia memperingatkan kalian atas tentang dirinya, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Secara keseluruhan terjemahannya adalah pada hari tiap-tiap diri dia mendapatkan apa yang dia telah kerjakan dari kebaikan yang dihadirkan, dan apa yang dia telah kerjakan dari kejahatan. Dia menginginkan jikalau antara dia dan hari itu ada masa yang jauh. Dan Allah, dia memperingatkan kepada kalian tentang dirinya. Dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Saya juga Bu Nuriti ya. Ya. Alhamdulillah. Berapa lama tadi Bu Nuriti persiapannya nih? Cukup lama Pak Ustadz. Mungkin ada sebulan dari diberikan tugas. Tapi juga nanti dengan adanya persiapan ini, ada langkah awal untuk menerjemahkan ayat yang lain ya. Ini awal permulaan Bu Nuriti, bukan terakhir ya. Ya, awal Bu Nuriti bisa mendalami akun lebih jauh lagi. Ini adalah tool awal. Semoga Bu Nuriti bisa istiqomah dengan Al-Qurannya. Terasa mudah ya Bu ya? Amin. Ya. Kamu masih ingat Ibu pada saat masuk Zoom pertama ke nama saya, tajidu apa? Tajidu, ya ketemu ya. Dicari di kamus lain Pak Ustadz, ketemu di. Saya bilang nggak boleh pakai kamus lain. Nggak boleh pakai kamus lain. Kita harus pakai kamus yang standar kita dan ada rumusnya. Oke ya. Baik Bapak Ibu, ini konteksnya kalau gramatikal sudah oke semua oleh Bu Nurbaiti. Tinggal nanti Bu Nurbaiti dihujani oleh pertanyaan nanti ya. Saya bicara konteks aja. Ini konteks kita menerima nanti kita dengan penerimaan rapor. Dari mohon ada bunyi-bunyian ya dari Bu Juita. Okay. Bu Juita.
Ini hari penerimaan rapor kita Bapak Ibu semuanya ya. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan kita terima nanti. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, pada saat menerima rapor SMP dulu, itu pot-potan Pak. Dugdak naik kelas apa bukan. Setiap menerima rapor kita pasti ada harap-harap cemas. Gimana hasil rapor kita? Apa belajar kita selama satu kuartal? Apakah saya juara, apa dengan naik kelas atau tinggal kelas, dan sebagainya. Agak ada harapan dan ada kekhawatiran. Itu baru dunia. Baru di dunia. Nanti di akhirat. Yauma pada hari, satu hari nanti, la raiba fi. Nggak ada yang ragu hari itu lagi. Nggak ada keraguan kita. Kita sebagai umat Islam, ada yang meninggal, pendahulu-pendahulu kita, apakah orang tua kita, apa anggota keluarga kita tahu mereka ada di kubur sekarang. Setelah itu kemana perjalanan lagi? Kepada masyar. Setelah itu kemana lagi? Ya tinggal dua tempat, surga apa neraka. Hari itu terjadi nanti. Nah pada hari itu tajidu kullu nafsin. Setiap diri yang pernah ada di muka bumi ini menerima. Maka tiap-tiap, saya mendengar cerita tentang tiap-tiap ini Bapak Ibu ya. Berapa pernah orang yang hadir di muka bumi ini, satu pun nanti pada saat hari kiamat nggak ada yang hilang Bapak Ibu. Kita dulu kalau Bapak Ibu pindah rumah dari rumah pertama pindah ke rumah kedua atau dari satu kota ke kota lain, ada yang tercecer Bu, entah KTP yang tercecer, entah perabot yang tercecer, ada aja yang tercecer, nggak akan pernah komplit. Kadang-kadang catatan tinggal, kadang-kadang sarung bantal yang tinggal, ada aja yang tertinggal. Bu cek deh, pindah satu rumah ke rumah lain pasti ada yang tertinggal. Sementara kita pindah dari bumi kepada masyar, tidak satu pun yang tercecer. Semua dibawa oleh Allah, semua diangkut. Maka yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Maka setiap diri akan mendapatkan apa yang dikerjakannya min khairin, dengan kebaikan. Mudarat hadir dia. Bapak pernah bersedekah, hadir dia di depan Bapak. Bapak pernah menampar orang, dia hadir lagi. Pernah kita berbuat baik, nolong orang, hadir semuanya. Dihadirkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Oh, Bapak pernah memberikan santunan kepada yatim piatu, hadir lagi. Bapak pernah memberikan makan seseorang fakir miskin, hadir lagi. Bapak pernah ke masjid, hadir semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Setiap yang kita kerjakan sekecil apapun, hadir dia. Kita lihat, nah disinilah connecting ayatnya. Dia hadir dan kita lihat sebesar apapun. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarat. Wa ma amilat, dan apa yang kita kerjakan min su'id, dari kejelekan. Baik hadir dan jelek juga hadir, timbang dia. Tinggal ditimbang nanti. Nah, kita berharap kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan kita ditutup oleh Allah. Karena kita sering minta ampun, maka kejelekan-kejelekan ini caranya dengan bertobat kepada Allah. Ya Allah, kalau kita bertobat, mudah-mudahan kejelekan ini tidak akan muncul lagi nanti. Yang bertobat. Kenapa? Penyesalan. Orang-orang kafir nanti pada saat melihat amal dia, apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Waduh, celakanya aku. Kenapa nggak jadi tanah aja dulu? Banyak penyesalan orang Pak. Sesal dulu, pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Nah, kita nyesal dari sekarang. Allah sudah peringatan. Bagi saya, Al-Quran ini bagaikan soal yang sudah bocor ke muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar dulu, pernah ada soal bocor, tahun berapa, saya lupa, atau 50-an itu, soal Eptanas ya, bocor, akhirnya dibeli orang di pasaran Pak. Mungkin sebulan menjelang ujian bocor soal itu. Ibu-ibu pernah beli, ada yang dari awal 5 juta, 10 juta, sampai ratusan juta harganya. Pakai joki sekalian. Nah, setelah itu kena ketahuan, mungkin karena heboh ketahuan, ditarik lagi soalnya. Ditarik soalnya, akhirnya dibuat soal baru, gigit jari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah beli untuk anaknya tadi, gigit jari. Itu hanya soal di dunia bocor ujian yang hanya untuk sebuah ijazah, itu heboh. Sampai orang tua bisa mengeluarkan ratusan juta agar anaknya lulus SMA dengan baik, agar lulus SMP dengan baik. Kenapa? Soal bocor, digarap soal itu. Dihebohkan dulu, heboh dulu Pak. Karena hebohnya ditarik sesuatu lagi. Nah sekarang Al-Quran. Al-Qurannya apa nih? Soal yang sudah bocor
oleh Allah ke kita semuanya. Soal ini Al-Quran ini akan ditanya nanti di kubur, akan ditanya nanti di para masyar. Tentu kita lebih hebohkan lagi, karena orang cuek-cuek aja bahwa ini akan terjadi nanti dari Indonesia pada hari ini. Jadi pada hari itu semua amal dikembalikan ke kita. Yang amal baik diperlihatkan, amal jelek diperlihatkan. Sebesar apapun, kecil. Ukuran kita kecil berbuat maksiat di tempat kita melihat sesuatu, lalu bergumam kita. Atau hari menjelang hujan, duh hujan hari, saya mau ke undangan, batal undang saya. Nah itu aja kecil kan. Menurut kita kecil, nggak ada dampaknya. Ditanya nanti Pak, apa maksudnya itu? Apa kamu yang urus hujan? Kan kami yang urus hujan, kata Allah. Kenapa kamu kok ngeluh? Kok ngeluh dari kita dengan perbuatan Allah? Jangan pernah mengeluh dengan perbuatan Allah. Kalau sudah zona Allah, domainnya Allah, kita ikhlas. Apapun yang terjadi, kita percaya kepada takdir. Jadi semua yang baik, semua yang jelek diperlihatkan. Tawaddu. Nah, kullu nafsi, kembali kullu nafsi. Ya pelakunya. Setiap diri menginginkan jikalau anna, bahwasanya bainaha wa bainahu, pada dia dan antara dia dan dirinya, dari hari kiamat itu, amadan ba'idan, jauh sekali. Pengen dia hari kiamat itu jauh lagi, ya pengen mundur ke belakang ke dunia lagi, pengen kembali ke dunia lagi dan beramal. Setelah melihat amal baiknya, setelah dia melihat amal jeleknya, maka dia pengen kembali ke dunia. Yang beramal baik nyesal, kok dulu gini ya, kok saya dulu cuma nyumbang 10.000, melihat orang nyumbang 100.000, banyak kali pahalanya. Nyumbang 100.000 juga nyesal, kenapa saya nggak 1 juta ya? Yang nyumbang 1 juta nyesal, kenapa saya nggak 1 miliar? Yang nyumbang 1 miliar nyesal juga, kenapa nggak 1 triliun? Nyesal semua orang, karena banyaknya imbalan dari Allah. Yang berbuat jelek nyesal juga, kenapa saya lakukan dulu? Kenapa ini saya lakukan? Kenapa ini saya lakukan? Penyesalan. Nah, semoga kita pada hari itu tidak menyesal. Kita dengan wajah berseri-seri dan kita punya argumen sama Allah, ya Allah, saya mencintai Al-Quran-Mu. Kami, ya Allah, adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran-Mu. Semoga kita nanti amal ibadah kita yang diperlihatkan kepada kita yang baik-baiknya aja dan dilipat gandakan oleh Allah. Sementara yang jelek-jelek dari kita ditutup. Ini adalah hari penerimaan rapor kita. Sekali lagi Bapak Ibu, di dunia aja kita diberikan rapor, entah itu hasil pendidikan selama berapa hari, dan diberikan hasil rapor kita, hasil kegiatan kita selama pendidikan, atau sekolah, atau kuliah, atau apapun, pada saat penerimaan rapor, pasti kita ada arah-arah cemas. Nah ini yang menentukan masa panjang kita. Kemudian Allah tutup, wa yuhadzirukumullahu nafsan. Allah memperingatkan diri kita, Allah memperingatkan kita dengan dirinya, dengan kasih sayangnya, dan dengan azabnya. Allah peringatkan kita. Semoga kita mau menerima peringatan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Kita sering-sering minta ampun sama Allah. Tutup dosa masa lalu kita. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kita hamba Allah. Kita bangga, kita punya Allah. Dan kita tak akan lepas lagi dari Allah. Kita sadari, tandanya kita dekat sama Allah, kita dekat dengan Quran. Ini karena kalamullah. Ini ayat Al-Quran adalah ayat Allah. Dan tidak ada ibadah sunnah yang lebih tinggi dari Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak beribadah, Pak Ustadz izin saya mau sholat duha dulu, sementara kita sedang bahas Quran. Rugi Bu ya. Kenapa? 1000 rakaat sholat sunat, duha, belum tentu bisa mengimbangin satu ayat yang kita bahas. Besar sekali pahala orang sedang membahas Quran itu. Dan berniat, begitu paham, kita amalkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya betul-betul murni cinta pada Quran. Tidak ada embel-embel lain. Kita masih masuk ke Zoom kami, begitu dengar ceramah, langsung marah-marah. Ada nggak apa-apa. Ada yang marah-marah, ada yang penting apaan itu, atau ini mungkin dari tetangga seberang sana, atau dari mana kita nggak tahu. Tapi kami yakin semuanya di sini adalah para pencinta Quran. Pengen menggali ilmu Al-Quran. Bagaimana kata Allah tentang kiamat, bagaimana kata Allah tentang rezeki, bagaimana kata Allah tentang perkawinan, bagaimana kata Allah tentang hal lain. Al-Quran memberitakan semuanya itu. Sehingga kita tahu mana yang disuruh oleh Allah kita kerjakan, dan mana yang larang oleh Allah kita berhenti semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya. Dan waktu itu benar-benar super kusam banget, dan aku tuh nggak bisa selembut ini.
Terus aku iseng banget. Ustadz, Ya. sebentar Ustadz. Ya, karena banyak banget reviewnya bagus-bagus dan aku sangat kepo. Dan akhirnya aku suka cocok banget sama shampoo ini. Ini kami Loh. sedekah. Ustadz, Aduh ya, sebentar Ustadz. ibu itu. Dan Saya Bu Nurbaiti Ustadz, minta sebentar waktu Ustadz. Itu punya apa itu? Tidak ada di sini Ustadz. Berapa itu? Di mana ini? Itu di mana tuh? Oh, sure. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, maaf ya tadi ada bunyi-bunyian nggak tahu. Baik Bapak Ibu, ada gangguan sedikit ya. Jadi adalah hari kita menerima rapor ya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu semuanya sering-sering kita bertobat kepada Allah agar catatan-catatan kita yang negatif dihapus oleh Allah, dan sering-sering kita bertobat dan sering kita membaca Quran, semoga kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, Nurbaiti, apa tadi permintaannya Bu Nurbaiti? Iya tadi Pak Ustadz, karena grogi barangkali Ustadz, dan saya juga dalam kondisi kurang sehat ya Ustadz. Ya, Sehingga lupa mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya Ustadz, Mbak Siapa tuh? Pepe dengan Bu Aini Pak Ustadz. alhamdulillah. Mohon maaf Mbak Pepe, apa-apa. Bu Aini. Alhamdulillah. Berkat bimbingan dan doanya, saya alhamdulillah pagi ini bisa tampil. Saya ucapkan terima kasih. Juga tak lupa kepada adik saya barangkali Bu Nel yang juga membantu dalam hal ini. Saya sekarang kondisinya kurang sehat Pak Ustadz. Sakit apa Bu? Nggak tahu Pak Ustadz, sudah 10 hari kira-kira saya ya macam-macam penyakit, maklum barangkali umur senja barangkali Pak Ustadz. Itu semuanya adalah, kalau penyakit itu banyak dua Bu. Satu penghapus dosa, satu pengangkat derajat. Alhamdulillah aja, nggak ada masalah Bu. Iya. Yang penting kita tidak menceburkan diri kepada penyakit. Kalau penyakit ini nggak bisa kita halangin Bu. Dia sakit datang, silakan datang. Tapi yang penting jangan ganggu saya membahas Al-Quran. Itu aja pesan Bu. Iya benar. Silakan sakit. Kenapa? Penyakitnya hanya dua Bu dalam Islam. Satu pengangkat derajat. Mau nggak diangkat derajatnya Bu? Iya. Mau kan? Iya. Yang kedua, dihapuskan dosa kita. Iya. Mau nggak dihapuskan dosa? Iya. Ya sudah, sakit apa ucapan kita? Alhamdulillah. Udah, selesai. Benar. Clear. Nggak perlu ada keluhan kita. Iya. Yang penting kita berobat. Udah, gitu Bu ya. Iya, terima kasih. Setiap sakit apa ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ingat, seorang buta. Dia buta. Apa dikatanya? Dia nggak nyesal. Kenapa saya buta ya Allah? Apa katanya? Alhamdulillah. Saat mata saya, mata orang yang diminta pertanggungjawabannya, kemana aja mata jeratan, alhamdulillah mata saya tidak ditanya. Karena saya buta, alhamdulillah matanya buta, nggak ditanya oleh Allah. Kemana aja diarahkan pandangan. Jadi bersyukur ya Bu ya. Iya. Kok kita bersyukur? Nggak ada yang nggak bersyukur. Apapun yang terjadi, syukurin. Syukurin. Kita bersyukur, Allah sayang dengan kita. Gitu Bu Nurbaiti dan Bapak Ibu semuanya, kita akhiri. Semoga ada manfaatnya semua bagi kita semuanya. Mohon maaf tadi kalau ada hal-hal yang nggak berkenan, dan ada bunyi-bunyian tadi serta adanya di sebelah saya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.